Bismillahirrohmanirrohim. Kitab Mawaidul Usfuriyah. Hadits ke-26, anjuran untuk murah hati kedermawanan. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah shallallahu ta'ala alaihi wasallam bersabda, orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang bodoh yang murah hati lebih disukai Allah Ta'ala daripada orang alim tapi kikir. Baginda Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, orang-orang yang dermawan bagaikan pohon-pohon surga yang dan dahan-dahannya teruntai di dunia. Barang siapa mengambil dahan darinya maka ia akan menuntunnya ke surga. Dan orang kikir itu bagaikan pohon neraka yang dahan-dahannya teruntai di dunia, maka barang siapa mengambil dahan darinya maka ia akan menuntunnya ke neraka. Dan pada hadis ini terdapat kisah Ki Bahrom orang Majusi. Abdullah ibnu Mubarak berkata, aku pergi haji pada suatu tahun. Ketika berada di Hijr Ismail aku tertidur, kulihat dalam mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau pulang ke Baghdad mampirlah di tempat begini dan begini. Carilah Bahrom orang Majusi, sampaikanlah salamku, dan katakan bahwa Allah ridho kepadanya. Aku terbangun dan mengucapkan, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ini adalah mimpi dari setan. Aku berwudu, sholat lalu bertawaf keliling Ka'bah. Masa Allah aku tertidur dan kulihat lagi kejadian itu dalam tidur 3 kali. Seusai mengerjakan haji dan kembali ke Baghdad, kucari tempat dan rumah itu, kutemukan seorang tua lalu aku bertanya, apakah engkau Bahrom orang Majusi? Ia menjawab, benar. Apa engkau punya kebaikan di sisi Allah? Bahrom menjawab, ya, saya menghutangi 10 dirham dan menagihnya 11 dirham. Ini menurut saya adalah kebaikan. Aku berkata ini adalah haram, apa engkau punya kebaikan selain itu? Bahrom menjawab, ya. Aku mempunyai 4 putri dan 4 putra, kukawinkan putri-putriku dengan putra-putraku. Lalu aku berkata ini juga haram, apakah engkau memiliki kebaikan selain itu? Bahrom menjawab, ya. Aku mengadakan walimah bagi orang Majusi di waktu mengawinkan putri-putriku. Aku berkata ini juga haram, apa engkau punya selain itu? Bahrom menjawab, ya. Bahrom berkata, aku mempunyai seorang putri yang paling baik dan cantik dan aku tidak mendapatkan jodoh yang sepadan dengannya. Kukawinkan dia dengan diriku dan kuadakan walimah pada malam itu dengan undangan lebih dari 1000 orang Majusi. Itu malam pertama aku bersetubuh dengan putriku. Aku berkata ini juga haram. Apakah engkau punya selain itu? Bahrom menjawab, ya. Pada malam aku bersetubuh dengan putriku, datang seorang perempuan muslimah yang menyalakan lampu dari lampuku, lalu ia pulang dan memadamkannya, lalu ia datang kedua kalinya, dan menyalakan lampu, lalu ia pulang dan memadamkannya. Kemudian ia datang ketiga kalinya, dan menyalakan lampu, lalu ia memadamkannya. Aku berkata dalam hatiku, barangkali ini mata-mata pencuri. Aku keluar mengikuti di belakangnya, ia masuk ke rumah menemui putri-putrinya. Ketika masuk anak-anaknya bertanya, wahai ibu, apakah engkau membawa makanan bagi kami tidak tahan lapar. Berlinanglah air mata ibu dan berkata, aku malu kepada Tuhanku untuk meminta kepada seseorang selain daripadanya, khususnya dari musuh Allah, yaitu orang Majusi. Bahrom berkata, tatkala aku mendengar perkataannya,
Aku pulang ke rumah mengambil piring serta mengisinya dengan macam-macam makanan. Aku pergi sendiri ke rumahnya. Abdullah bin Mubarak berkata, ini adalah kebaikan dan ada kabar gembira bagimu. Kuberitakan kepadanya tentang mimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuceritakan kepadanya mimpi itu. Bahrom mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu ia pun rebah dan wafat seketika itu. Aku tidak meninggalkan Bahrom hingga aku memandikan, mengafani, menyalati, dan menguburkannya. Abdullah bin Mubarak berkata, hai hamba-hamba Allah, bermurah hatilah terhadap makhluk Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya, karena ia bisa mengubah musuh menjadi kekasih. Alhamdulillah.